Ouyang. Ini aku Oh Changlin. Aku ingin bertemu kamu sekali. Jiang Yilong akan membantu aku memesan tiket ke Bangkok dia. Ketua Ouyang. Nona Lin. Aku minta maaf tentang ayahmu. Ini sedikit isi hatiku untuk Ouyang. Kamu ambil dulu. Kalau ini isi hati Ouyang, kenapa dia tidak memberikannya langsung padaku? Aku hanya menghormati keinginan ayahmu. Dia tidak ingin kamu bersama Ouyang. Jadi kamu menyembunyikan Ouyang. Jadi kamu memaksa Ouyang menyangkal hubungan kita secara online. Maaf ketua, aku ingin tahu. Kamu pergi dengan ayahku tadi malam. Apa yang sebenarnya dibicarakan? Aku tahu ayahku selalu menentang aku bersama Ouyang. Tapi kenapa tiba-tiba? Aku ingin tahu kenapa. Karena ayahmu dan aku adalah kenalan lama. Waktu kita muda kita memulai bisnis bersama. Lalu aku berubah. Untuk kekayaan dan keuntungan. Aku menjadi serakah. Aku sudah melakukan banyak hal yang tidak bisa dibatalkan. Ini mungkin yang selalu ditahan ayahmu terhadap aku. Tidak bisa memaafkan aku karena alasan itu. Dia takut Ouyang akan mengikuti jalan lamaku. Tidak akan. Meskipun aku tidak tahu hal apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Tapi Ouyang dia tidak seperti itu. Dia tidak akan. Aku tahu. Tapi aku harus menghormati keinginan ayahmu. Aku setuju dengan kalian berdua sebelumnya. Aku terlalu bersemangat. Mungkin lebih baik kalian berdua berpisah. Aku tidak mengerti alasan yang kamu berikan tidak cukup sama sekali. Aku tahu kamu tulus. Aku juga percaya pada karaktermu. Kamu bukan tipe perempuan yang menginginkan kekayaan. Tapi meskipun begitu, Nona Li, Ouyang akan mengambil alih Euclidean Group cepat atau lambat. Alasan kenapa aku setuju dengan pernikahan Ourui dan Chense. Tapi itu juga dengan syarat Ori mundur dari Dewan. Anda harus mengerti. Melakukan apapun harus membayar harga yang sesuai. Apakah kamu mengerti? Bos, Kenapa kamu lagi? saya tidak senang ada urusan. Beli sesuatu kali ini. Katakan tolong di belakang. Maaf.
Sesuatu yang dibuat dalam 3 hari. Saya punya 3 jam untuk bekerja. Ini kamu harus tambah uang. Cuma 800 sore ini. Saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Semua orang jelas keluarga. Kenapa dingin seperti Tan Sheng? Sangat kejam. Bukankah kakak Oli anakmu? Saya sekarang. Saya sebenarnya iri dengan Regie sekarang. Setidaknya dia berani mengejar kebahagiaannya dengan berani. Ya mungkin kamu benar. Tapi dari situasi sekarang, saya akan mempresentasikannya di rapat dewan segera. Biarkan Ouyang menggantikan anggota dewan kakaknya. Pada saat kritis ini, saya tidak ingin dia dibebani dengan berita buruk. Kamu tahu pemegang saham sangat sensitif terhadap berita seperti ini. Mereka akan mengajukan keberatan kapan saja. Saya ingin perusahaan saya bertanggung jawab atas grup saya. Ternyata Ouyang dan saya. Di hatimu. Hanya sepotong berita negatif. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Kamu bisa mengatakannya dari awal. Kenapa memberi kami harapan? Kenapa memberi kami harapan? Memutuskan nanti. Kenapa? Kenapa? Suah. Nona Lee. Saya harap kamu bisa mengerti perasaan seorang ayah. Periode waktu ini, kamu tidak perlu datang bekerja. Kamu tinggal di rumah sakit dan merawat ayahmu dengan baik. Tentang Ouyang, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Pada waktu yang tepat, kalian akan bertemu secara alami. Nona Lee. Ambil dulu. Jangan salah paham aku. Ini bukan kesepakatan. Aku hanya keluar. Baru saja keluar. Karena niat baik. Itu cukup untuk semua biaya ayahmu di rumah sakit. Ketua. Terima kasih atas kebaikanmu. Ambil kembali uangnya. Aku akan mencari tahu sendiri apa yang harus kubayar. Aku tidak akan mengganggumu. Oh putriku. Kamu inilah alasannya. Lam Cikuok di ruang 7. Masker oksigennya terlepas. Ayo. Hei. Oke, aku datang sekarang. Dokter, bagaimana ayahku? Pasien, kondisi sangat tidak stabil. Saya menyarankan kraniotomi sesegera mungkin. Jika tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Baru saja aku terjatuh dari masker oksigenku. Rumah sakit kami juga bertanggung jawab. Untungnya itu ditemukan tepat waktu. Tidak ada konsekuensi serius. Kamu sebagai anak harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tua. Jaga lebih hati-hati. Ya, jangan tinggalkan dia sendirian di sini. Aku tahu. Baiklah. Kerja keras. Yo, kenapa banyak orang? Bagaimana kabarnya? Kak Lima bagaimana? Kamu mau kemana? Aku menyuruhmu menjaga ayahku. Kenapa kamu pergi? Kamu gila? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Kamu masih berani memukulku? Di mana uang ayahku?
Pada waktu itu ayahku bekerja keras untuk menyimpan separuh hidupnya. Kamu mencuri semua uang itu. Kamu punya hati nurani tidak? Di mana kamu menyimpan uangnya? Ini sudah habis atau apa? Berapa banyak saham yang tersisa? Cepat ambil. Apa? APA, ambil saja. Bagaimana kerennya mencuri? Begitu buruknya kah? Aku bisa memberitahumu. Ayahmu tahu dia memberiku uang itu. Selain itu sekarang kamu tiba-tiba menyuruhku mengambilnya untukmu. Dari mana aku bisa mendapatkannya untukmu? Tidak mungkin. Jangan buka mulut dan datang. Ayahku tidak mungkin memberimu uang itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Dokter baru saja bilang dia butuh bantuan sekarang. Kamu cepat. Kamu cepat berikan aku uangnya. Kamu tidak akan memberikannya padaku. Kamu mau dari mana aku bisa mendapatkan uang ini? Kamu bilang kamu kenapa tidak pergi ke Ouyang? Kamu bukan tunangannya lagi kan? Dia sudah mengumumkan bahwa kalian berdua sudah selesai bukan? Lihat kamu brengsek. Kenapa kamu begitu bodoh? Ayo berhenti. Aku belum selesai denganmu. Aku bilang ya. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan kamu pikirkan rumah ayahmu. Mulai hari ini, hal-hal di keluarga kita tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu dengar jelas? Hah? Bagus. Kamu bilang Apa yang akan terjadi pada ayahmu nanti? Jangan kamu datang padaku. Baris? Tidak ada hubungannya denganku. Tapi, rumah ini ada hubungannya denganku. Lihat baik-baik sendiri. Ayahmu menuliskannya hitam di atas putih. Rumah ini dia berikan padaku. Tidak mungkin. Mama, tidak mungkin ayahku memberikan resep itu padamu. Apa yang tidak mungkin? Jangan berikan aku kepada siapa Tidak masalah jika aku mengembalikan ini padamu. Gadis kecil berambut pirang yang mengambilnya. Maaf tante. Bahkan jika ayahku memberikan rumah ini padamu, bisakah kamu menjual rumah ini? Cukup selamatkan ayahku dan merasa buruk. Aku memohon padamu. Ayahku sangat baik padamu. Apakah kamu bodoh? Kamu memohon padaku berguna. Kamu menyerah padaku, aku memohon padamu. Jual saja bodoh kamu dan aku bangun. Aku memohon padamu, bisakah kamu menjual rumah ini? Selamatkan nyawa ibuku. Aku memohon padamu menangis, aku memohon padamu. Harus operasi dulu, yang lain tidak operasi. Aku tidak berpikir aku bisa bangun. Diam. Bagaimana lagi aku bisa bilang kamu bodoh? Aku menjual rumah. Operasi masih tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang kita lakukan? Rumahnya hilang, tidak ada uang, dia masih mati. Apa yang kita lakukan? Kamu pikir aku tidak ingin menyelamatkannya? Dia dan aku sama-sama bernama Lin. Kita sama-sama mengalirkan darah yang sama. Aku saudara kandungnya. Apakah kamu mengerti? Aku memohon padamu, jangan kamu pergi. Bolehkah kita mencoba? Beri aku buka. Kamu tidak mati. Kakak Vivian. Apakah kamu tahu tentang Meia? Aku telah membaca pernyataan yang dikeluarkan oleh Ouyang. Lalu apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Aku pikir dia menyedihkan. Aku pikir aku mungkin sebaiknya tidak muncul saat ini.
Aku takut menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Saya pikir jika Meyer benar-benar butuh bantuan saya, dia akan datang kepada saya. Oh. Kalau begitu saya akan menutup telepon. Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Maaf? Xiaoya, makanlah sedikit. Kamu dengarkan kakakmu. Banyaknya makan sedikit. Xiaoya, kamu lihat paman sedang sakit sekarang. Kamu tidak makan ini. Kamu sakit lagi. Lalu apa yang harus dilakukan? Xiaoya, dengarkan kakakmu. Siapa tantemu? Kamu tahu sejak kecil. Kamu marah dengannya di sini. Apakah kamu tidak marah dengan dirimu sendiri? Dengarkan kakakmu. Mari makan sedikit. Hanya ketika kita kenyang kita bisa merawat paman. Benar kan? Hei. Benar. Makan lebih banyak. Xiaoya, kamu ambil ini. Apa yang kamu lakukan, kakak botak? Kartu ini sekarang memiliki $40.000. Kamu ambil dulu. Cepat selesaikan biaya rumah sakit. Oh, kamu bisa ambil kembali uangnya, saya tidak bisa mengambilnya. Kamu ambil uangmu, saya benar-benar tidak bisa mengambil uangmu. Xiaoya, dengarkan saya. Kamu simpan uang ini. Paman saya selama bertahun-tahun. Itu selalu benar untuk saya seperti anak saya sendiri. Saya tidak punya kemampuan apapun. Uang ini adalah satu hati saya untuk menerima. Kakak botak. Kamu ambil uang ini kembali. Saya tidak bisa menerimanya. Lin Xiaoya, ketika saya datang ke sini, tidak ada bantuan paman untukmu. Saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa hidup untuk melihat ini. Uang ini juga paman saya yang menyuruh saya cari. Sekarang paman saya sakit. Saya ambil uangnya untuk menjenguknya. Apa saya terlalu senaknya? Kakak botak. Saya sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Sungguh terima kasih. Tapi dengarkan saya. Anda ambil kembali uangnya. Saya bahkan mengambil uangmu. Tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan ayah saya. Anda juga tidak mudah mencari uang. Anda simpan saja ini. Saya akan cari cara lain. Anda benar-benar Anda mengerti. Jangan bicara lagi. Tidak, Xiaoya. Berapa lagi uang yang dibutuhkan rumah sakit kita? Ditambah tabungan saya masih kurang lebih dari 100.000 yuan. Sebanyak itu. Bagaimana Anda melakukannya? Ah, benar. Sebenarnya saya punya cara. Aduh, saya tidak benar, saya tidak benar. Apa itu, kakak kentang? Apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda punya cara? Katakan cepat. Kalau tidak, kita sudah keluarkan gerobak makanan kita. Sebenarnya ada orang yang pernah datang sebelumnya. Saya ingin menutup toko kita. Tapi paman saya tidak pernah setuju. Saya tahu gerobak ini adalah hasil jerih payah paman saya selama setengah hidupnya. Jadi katakan. Utamanya sekarang saya tidak bisa memikirkan cara lain. Kakak botak ingin membuka toko kita. Bisakah Anda masih menghubungi? Bisa. Mereka meninggalkan kartu nama di toko. Oke, kalau begitu tolong. Anda hubungi mereka sekarang, semakin cepat semakin baik. Baik, saya akan pergi sekarang. Anda ambil ini. Makanlah. Chen Zhe, Anda lihat jelas.
Putrinya sekarang mencari dia ke seluruh dunia. Anda akan segera menemukannya di sini. Lepaskan. Kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan padaku di rumah. Kamu sudah punya istri dan anak. Tidak sendirian lagi. Kamu akan segera sukses. Tinggal satu langkah lagi. Apa kamu baru saja menyerah di sini? Mual. Tapi apa? Demi dia. Kamu menghancurkan segalanya untuk pria ini. Kamu buru-buru selamat tangan melepaskan. Lepaskan saja tanganmu. Sudah selesai. Tidak ada kamera di sini. Seseorang tahu. Hei, bisikan, hei, jangan tendang dia. Tolong aku. Selamatkan orang. Masuk ke mobil. Gu, kamu di mana? Apa kamu mengganti kunci di rumah? Gu, kenapa kamu mengganti kunci di rumahmu? Gu, aku minta maaf padamu hari ini. Aku tahu aku mengatakan hal yang salah, tapi kenapa kamu mengganti kunci di rumahmu? Aku tidak peduli di mana kamu sekarang. Kamu telepon aku dulu. Oh, aku sedikit khawatir tadi. Aku benar-benar buru-buru. Aku benar-benar buru-buru, Pos. Setelah kamu mendengar bicaraku, tolong telepon aku cepat. Aku akan menunggu teleponmu. Halo, telepon yang kamu hubungi mati.
Kita punya satu sama lain. Saling mendukung. Baik itu baik atau buruk. Baik itu sakit atau sehat, kaya atau miskin. Kita semua saling mencintai dan menghargai. Sampai maut memisahkan kita. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Kita hadapi bersama. Aku akan memberitahu orang tuamu. Kamu adalah satu-satunya yang ingin aku nikahi dalam hidupku. Dialah yang akan aku lindungi seumur hidupku. Ya, aku lebih baik meninggalkan rumah Eropa. Siapa yang ingin bersamamu? Tidak. Merindukan kata terakhir untuk berdiri dalam angin. Kapanpun ombaknya, kamu tidak bisa menyerah dan keluargamu tidak bisa berhenti. Aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh seperti itu untukku. Di mana aku? Perawat-perawat, di mana ayahku? Lam Cikwok di ruang 7. Jangan khawatir. Karena kamu telah menunda tagihan medismu. Rumah sakit memutuskan untuk mengganti tempat tidurnya. Dokter yang menangani ayahmu juga meminta pemimpin rumah sakit beberapa kali. Tapi tetap tidak ada cara. Kamu benar-benar berhutang terlalu banyak untuk pengeluaran sebelumnya. Mari kita lakukan sesuatu tentang itu. Ini juga membantu untuk perawatan pasien. Baik. Aku tahu. Di ruang mana dia sekarang? Nomor 14. Terima kasih. Lepaskan aku. Lepaskan kamu. Lepaskan. Lepaskan aku. Tembakan divisi. Azu Ono. Kamu datang untuk menyelamatkan memarahi kami. Tan Kyuyang kirim kami cepat. Tan Kyuyang cepat. Kakak kedua lepaskan aku. Kakak kedua mereka tidak melepaskan setiap hari. Jangan hidup. Ayah, cepat selamatkan.
Ayo pergi. Kamu lepaskan dia. Jangan. Ouyang. Ouyang, kemana saja kamu? Kemana saja kamu? Ouyang, mengapa kamu tidak menginginkanku? Di mana kamu ketika aku membutuhkanmu? Kenapa kamu tidak pernah muncul? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa yang salah kulakukan? Kamu akan melakukan ini padaku. Pikirkan hujan, pikirkan hujan, pikirkan hujan. Apa yang harus kulakukan? Pikirkan hujan. Siu-siu. Apa yang harus kulakukan? Paman Kobayashi. Paman Kobayashi. Terima kasih Paman Li kecil. Terima kasih Paman Kobayashi. Wei. Kenapa kamu di sini? Lari. Jika Nan, aku akan cari ayahmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tunggu sampai kamu sembuh. Ouyang. Runan. Kamu ngapain di sini? Pergi dari sini. Sudah kubilang pergi. Kalau kamu tidak menelannya di atas Thailand, ibuku tidak akan mati. Guling. Sudah kubilang pergi. Kamu tidak dengar ya? Feng Lan, jangan bilang begitu. Dia juga saudaramu. Diam dan makan. Hei kakak kentang Xiaoya. Aku sudah hubungi orang yang mau sewa toko. Kapan kamu ada waktu? Aku akan buat janji dengannya. Oke, aku paham. Kakak, kamu sudah lihat ini setengah hari. Kenapa kita tidak tanda tangan kontrak ini? Ya kakak. Aku sedang berpikir sekarang. Bagaimana ini bisa kasih kamu lebih banyak uang. Tapi kamu lihat aku benar-benar tidak bisa kasih kamu lebih banyak uang di sini. Lihat sendiri barang-barang ini. Hei, ini benar-benar ini semua tidak berguna. Barang-barang ini harus diganti. Kamu lihat ini piring. Berapa lama kamu di sini? Ini piring aku baru masuk. Aku baru masuk dan mereka sudah berubah warna. Hei, lihat, aduh, ini panci. Meja kursi dan bangku ini. Lemari es kulkas ini. Ini, ikan akuarium ini rusak. Apa ini? Ini ditempel. Tidak, semua ini tidak bisa dipakai. Ini benar-benar tidak bisa. Aku kakak. Lihat panci mangkuk dan sendok ini. Sikat gosok ini masih bisa dipakai. Di mana meja kursi dan bangku? Saya juga punya freezer baru. Semua ini bagus, bisa dipakai. Abang. Saya baru buka. Buat hotel baru. Saya akan pakai barang lama kamu lagi. Tidakkah keluarga dan teman-teman tertawa? Saat waktunya buka. Hal ini bisa kita katakan. Untuk benar-benar menandatangani kontrak. Semua barang yang kamu punya tidak bisa dihitung uang, benar-benar tidak bisa dihitung. Kamu lihat ini tidak berguna. Xiaoya. Tidak apa-apa, tidak. Saya akan cari orang lain. Benar. Kamu juga bisa bicara dengan orang lain.
Tapi diperkirakan tidak banyak yang bisa dibayar lunas. Tapi kita harus bisa menandatangani kontrak hari ini. Saya bisa memberikan jumlah penuh. Tapi kamu tidak bisa punya barang-barang ini. Semua ini sampah. Juga perlu dekorasi. Semua uang tidak perlu Abang Tudou. Ayo tanda tangani kontrak. Gadis ini bisa melakukan hal besar sekilas. Orang baik. Aduh ayo ke kontrak. Hei ayo hei. Lihat apa yang kita diskusikan. Ayo pegang kuburan. Tidak masalah. Hei. Tanda tangani tidak salah. Oke ayo. Ya oke. Satu untuk kamu dan satu untuk saya. Ini akan berhasil. Bagaimana dengan kontrak ini? Ayo tanda tangani. Apa? Kalau begitu silakan, Abang. Transfer uangnya ke kami secepatnya. Uang bukan masalah. Kalian orang-orang bahagia. Saya juga bahagia kan? Ini ambil kontraknya. Bolehkah saya pergi ke bank untuk mentransfer uang kepada Anda sekarang juga? Lihatlah betapa bahagianya toko Anda. Simpan hati yang buruk. Anda juga tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Betapa indahnya. Hal ini sangat sempurna. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang juga. Itu hebat. Kakak Tunzi Ahya. Letakkan merek kita. Lepaskan. Bawa pergi. Tentang ibumu. Maafkan saya. Baru saja saya terlalu impulsif. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah hidupnya? Itu benar. Apa yang Anda maksudkan tadi adalah, biarkan saya kembali dengan Anda dan melakukan tes DNA dengan Oh Changlin. Benar. Itu satu-satunya hal yang konfirmasi apa yang dikatakan ibumu. Apakah cara yang sebenarnya? Ibuku berkata, Lin dan saya hamil ketika Oh Changlin meninggalkannya. Ibuku mengatakan itu pasti. Jika dia menginginkan uang keluarga Anda, dia akan menyimpan rahasia ini di hatinya selama bertahun-tahun. Sampai Lin muncul, dia baru saja mengatakannya. Jika dia menawarkan untuk pergi ke Oyu Changlin, bagi kita yang begitu sengsara seperti sekarang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada ayah angkat Lin Meya. Dia juga tahu hal ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda curigai sekarang. Anda takut kami akan membagi properti keluarga Anda. Saya lebih suka memberikan semua uang kepada Anda. Saya tidak ingin ini menjadi kenyataan. Maka saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya mencintai Meia. Anda dan Lin? Remia, apakah dia tahu tentang ini? Dia tidak tahu. Apa yang akan Anda katakan padanya? Jika hal ini benar, saya lebih suka dia tidak pernah tahu. Sekarang yang paling penting adalah Anda kembali dan melakukan tes DNA dengan saya. Sekarang adalah waktu tersulit bagi Maya. Aku mengerti. Tapi pria yang terbaring di dalam masih belum sembuh. Aku baik-baik saja. Ayo. Aku baik-baik saja dengan luka ini hampir sembuh. Aku sudah benar-benar muak dengan tempat sial ini.
Paman, oh silakan minum teh. Oke. Hei, ada apa? Kenapa kamu tidak minum teh yang enak ini? Lao Su. Foto yang Ouyang unggah sebelumnya di internet. Nah, hari ini kita hanya minum teh. Jangan bicara tentang hal-hal ini. Benar Chuan Kimpa. Aku tahu kamu punya pikiran di hatimu. Lao Su. Aku bertanggung jawab untuk memberitahumu. Di masa depan Ouyang dan Lin Meya tidak akan memiliki hubungan lagi. HSS dari mana ini datangnya? Hei, setiap komite tengah, sulit bagiku untuk membuka mulut sejenak. Bagaimanapun, tidak lama lagi kamu akan tahu. Maka kerjasama yang kita bahas sebelumnya tidak berlaku. Tentu saja berlaku. Hahaha, bagus. Maka mari kita rayakan dengan teh hari ini, bukan anggur. Ah, benar. Feiyu, Paman. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Paman, oh kamu bilang. Ruangan 14 Lin Zibo. Hei, Oh Nona Lin, ayahmu dalam kondisi buruk. Sudah diicu. Kami akan memberitahumu. Icu akan menimbulkan biaya yang sesuai. aku tahu. Aku bayar uangnya sekarang. Nah, bagus. Kakak Tudou Peswer, kamu tahu aku akan ke Icu. Kamu tidak datang padaku dulu untuk berpura-pura. Situasi di dekatmu. Kurasa aku tidak bisa menundanya lagi. Saran saya adalah melakukan operasi sesegera mungkin. Jika operasi, apa peluang keberhasilannya? Operasi setidaknya memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika seperti ini, terus-menerus melakukan perawatan konservatif, kondisi kritis hanya akan semakin parah. Saya hanya bisa menyarankan tentang bagaimana memilih. Itu tergantung pada pendapat keluarga Anda. Baiklah, operasi jika ada secercah harapan, cobalah. Baik, maka saya akan menjadwalkan operasi sesegera mungkin. Anda harus mempersiapkan. Tapi masalah biaya ini, Baik, Anda tidak perlu khawatir tentang biaya. Saya baru saja membayar uangnya. Saya tahu Anda baru saja menyerahkannya. Tapi yang Anda bayar adalah biaya yang timbul sebelum dan sesudah operasi. Sekarang ada beberapa biaya baru. Contohnya Icu ini adalah biaya baru. Ini bukan jumlah yang kecil. Saya tahu situasi Anda. Kami adalah rumah sakit swasta, bukan lembaga amal. Harap Anda bisa mengerti. Saya akan mengajukan ke rumah sakit untuk pengurangan sebagian biaya. Tapi bagaimana mengurangi? Itu hanya setetes air di laut. Saya tahu, Anda bisa tenang. Uangnya saya akan mencari cara. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Anda atur operasinya. Baik, itu bagus. Maka saya akan mengatur operasi sesegera mungkin. Mia, Pikirkan hujan yang membawa hal besar ini. mengapa Anda tidak memberitahu saya? Jangan khawatir tentang operasi. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Bersama saya. Jangan khawatir tentang saya. Perjalanan kembali ini hidup Anda setelah itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya pikir sebelumnya Anda kaya dan berharga. Kita harus memberikan beberapa hal terlebih dahulu. Guling. Lin Meya. Ini adalah putri saya dan Du Xiayue. Dia juga memiliki saudara kandung bernama Du Ruonan. Mereka adalah saudara tiri denganmu.
Jadi kalian tidak bisa bersama. Apakah kamu mengerti? Meian, itulah dirimu. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Aku mengenalmu sampai sekarang. Kamu belum mengubah masalah ini sama sekali. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kamu bahkan tidak menghubungiku. Tubuh paman adalah yang paling penting. Bisakah kamu mengesampingkan harga dirimu dulu? Ambil kartu ini dulu. Aku turut berduka atas ayahmu. Ini sedikit perasaanku untuk Ouyang. Terima kasih, Ketua. Aku tidak bisa menerima uang ini. Sejak kecil aku sudah membantu ayahku menyelesaikan pembukuan dan menagih uang. Jadi sangat sensitif terhadap angka. Nomor kartu ini. Nomor kartunya sama dengan nomor kartu yang diberikan ketua padaku hari itu. Benar. Ini yang Paman O minta untuk kuberikan padamu. Tapi aku tidak punya gigi. Tidak bisakah kamu realistis? Berapa? Mengapa kamu harus menolak tawaran Paman O? Dia juga ingin menggunakan cara ini untuk membalasmu. Bagaimanapun. Bagaimanapun. Kamu sama sepertiku, seseorang tidak bisa melupakan. Berasal dari hujan. Apakah kamu tahu sesuatu? Apa yang kamu tahu? Cepat katakan padaku. Apakah kamu tahu di mana Ouyang? Ayahku telah memutuskan untuk bekerja dengan grup Euclidean. Paman O juga setuju. Tidak ada kata yang tak terduga. Pernikahan kita akan segera diumumkan. Pernikahanmu. Apa maksudmu? Mia. Sejak pertama kali aku bertemu Ouyang, aku jatuh cinta padanya. Apakah kamu ingat malam kita datang ke rumahmu dari kantor polisi? Kita berdua tidur di tempat tidur kecil. Aku ingin bertanya tentang hubunganmu dengan Ouyang. Kamu bilang padaku kalian hanya hubungan kerja biasa. Dan menekankan bahwa kamu tidak ingin menjadi sekretarisnya, bahkan ingin mengundurkan diri. Jadi sejak saat itu, saya memutuskan bahwa Ouyang bisa menarik. Jadi saya baru saja tiba di Prancis. Saya buru-buru kembali. Saya hanya ingin melihatnya. Saya ingin memberitahunya. Saya mencintainya. Tapi bagaimana dengan hasil saya? Kamu bilang kalian sudah bersama. Tahukah kamu bagaimana perasaan saya saat itu? Saya tahu ekspresinya. Saya seharusnya tidak merampasmu. Ouyang membuat saya sangat tergoda. Saya juga menasihati diri sendiri untuk menyerah. Memikirkan hujan. Sebelum kamu menasihati saya.
kakak botak datang padamu. Kamu membantu saya tinggal di sini bersama ayah saya. Saya akan menyelesaikan uangnya. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Pergi mencari bibi saya dan dapatkan rumahnya kembali. Hei, Xiaoya adalah sahabatmu. Kamu merampas pacar sahabatmu. Pencegahan kebakaran anti pencurian anti pacar. Orang seperti kamu yang sedang diwaspadai. Hello. Hey Daru, salam. Halo Lidong. Bagaimana kamu memilih merek warung makan Linji kamu? Apa situasinya? Aduh, bukankah paman saya sakit? Tidak cukup uang sekarang. Xiaoya mengeluarkan warung makan untuk berobat untuk paman saya. Di mana dia sekarang? Saya sedang di rumah sakit sekarang. Xiaoya bilang dia pulang untuk mencari bibinya. Saya ingin menjual rumahnya kembali, menukar uang untuk paman saya berobat. Aduh, ngomong-ngomong Lidong, kamu lihat saya tidak bisa pergi sekarang. Jika itu nyaman bagimu, kamu pergi ke rumah untuk melihatnya. Karena kamu juga tahu bahwa pamannya bukan apa-apa. Satu hal lagi, adalah apa nama teman Xiaoya tadi? Su Xiu. Saya mendengarkannya. Sepertinya pacar Xiaoya dirampok. Apalagi yang mereka katakan bahwa mereka bertunangan. Ayah Xiaoya berbaring di sini. Rumahnya dirampok lagi oleh bibinya. Xiaoya pacar ini juga dirampok oleh sahabatnya. Aku benar-benar sedikit khawatir tentangnya. Oke, aku mengerti. Pertama seperti ini. Li Meiyuan, apakah kamu gila? Apakah kamu akan membunuhku? Oh, hukum pembunuh, membunuh untuk hidup. Apakah kamu tahu tentang rumah ayahku? Apa hubungannya buku rumah ayahmu denganmu? Rumah ini sekarang bukan milikmu. Apakah kamu tahu? Aku sudah memperingatkanmu. Jangan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak peduli siapa pemilik rumah ini sekarang. Ayahku diicu. Dia akan menjalani operasi kraniotomi. Aku tidak punya uang. Aku sudah menjual warung makan. Aku menjadikan rumah ini sebagai jaminan untuknya. Tolong, kamu tahu apa? Xiaoya, apakah kamu gila? Aku sudah bilang banyak. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti? Kamu pikir dia sudah seperti ini? Bagaimana jika kita menjual rumah? Pada akhirnya orang dan uang kosong. Kita berdua selesai. Lin Zihong, dia adalah saudaramu sendiri. Saudaramu sendiri sekarang menunggu bantuanmu. Apakah kamu mengerti? Xiaoya, dia saudaraku. Aku juga mencintainya. Tapi kamu juga melihat, dia sudah seperti ini. Orang punya hidupnya sendiri. Xiaoya, aku juga tidak ingin dia mati. Lin Zihong, apakah kamu akan memberiku kamar hari ini? Lin Saihong. Tembak aku. Kill ya, ayo keluar. Jangan keluarkan itu.
Kalau tidak lari ya tidak lari. Qianzong, saya baru saja mau cari Anda. Anda baru saja lihat. Kami di sini sedang membicarakan rumah itu. Saudara saya tidak baik-baik saja belakangan ini. Dia mungkin bilang dia akan pergi. Saya sedang berpikir, kerja pergi. Saya akan jual rumah itu lagi. Anda bisa lihat. Segera setelah saya jual rumah ini. Apakah uangnya cukup untuk melunasi Anda? Apa yang Anda bicarakan? Xiaoya, kita harus menghadapi kenyataan. Bagaimana ayahmu? Kita yang paling jahat di hari kita. Dokter bilang, dia bisa dalam bahaya kapan saja belakangan ini. Uang selalu sungguh saya sungguh tidak menipu Anda. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu diam. Kamu benar-benar pikir saya tidak tahu. 2 hari lalu kamu ambil buku rumah Lauluo dan sertifikat notaris. Pergi ke salah satu saudara saya untuk pinjam uang. Saudara saya langsung tahu. Sertifikat notarismu palsu. Kasih saya buku rumahnya. Kamu dengar saya? Ambil, saya ambil, saya ambil, saya ambil. Kamu kasih saya berdiri di sana, jangan bergerak. Kamu dengar saya? 2, 3. Pergi. Jangan pergi. Saya pikir siapapun dari kalian berani mengambil pintu ayah saya hari ini. Saya tinggalkan buku ruangan. Tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Kamu adalah putri Lin Ziguo. Itu bagus. Kamu lihat jelas. Penjamin dalam hitam putih. Itu tanda tangan ayahmu dan cap tangannya. 林志恒，安利不虚填，lebih dari 100 juta kepada saya. Dia masih tidak bisa bayar. Kami harus ambil bukunya. Kapan kamu kembalikan? Kapan saya kasih kamu buku rumahnya? Aku tidak peduli, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Cantik. Ya, aku tidak. Letakkan kapaknya. Letakkan. Tidak apa-apa. Kamu bisa mengambil rumah hari ini. Paman Kobayashi, aku akan mengurusnya. Aku akan datang. Ini kartu saya. Semua sengketa utang rumah ini. Mulai sekarang aku akan berkomunikasi denganmu. Di mana ada pertanyaan untuk dijawab kapan saja. Pergi. Mr. Lee, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Silakan pergi segera. Terima kasih, aku akan meneleponmu besok. Aku tidak bisa menemukan Ouyang.
Aku sudah memesan hotel untukmu. Sopir akan membawamu ke sana nanti. Kamu tidak akan ikut dengan kami.